Jimbaran pasti sudah bersemangat sekali ya. Sudah ceria? Sudah siap dengan buku pelajarannya? Sudah semua? Oke. Baik, sekarang untuk memulai pelajaran hari ini di YouTube Pelangi Jimbaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Sudah siap bukunya, sudah ready di depan YouTube, sudah siap menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Pelangi Jimbaran. Ya, baiklah. Ini dia, saksikan ya anak-anak ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kedua subtema ketiga. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Pastinya Ibu berharap anak-anak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Nah, di sini anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, silakan anak-anak buka halaman 45 di pembelajaran ketiga. 45. Di situ kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan isi, pesan atau amanat, dan tokoh dalam dongeng. Di halaman 45 itu ada dongeng yang berjudul Piko, Merak, dan Kau Bangau. Di situ Ibu akan menjelaskan satu persatu apa yang dinamakan dengan isi. Isi itu yang ada dalam dongeng tersebut. Dijelaskan dalam dongeng tersebut dari awal sampai akhir. Itu namanya isi. Dijelaskan sampai benar-benar isi dongeng tersebut sampai selesai. Alurnya dari awal sampai akhir. Itu yang dimaksud dengan isi. Pesan atau amanat itu nilai moral yang bisa diambil dari dongeng tersebut. Apa yang disampaikan dari dongeng tersebut. Nilai moralnya, atau bisa dikatakan dengan apa, intisari, kesimpulan apa yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ambil hikmah dari dongeng Piko, Merak, dan Kakao Bangu. Itu yang dimaksud dengan amanat atau pesan. Dan tokoh itu pelaku utama atau yang dibahas, pelaku utama ataupun pelaku pendamping yang dibahas dalam dongeng tersebut. Itu tokoh utama atau tokoh pendukung. Itu namanya tokoh. Orang yang ada, orang yang diceritakan pada dongeng tersebut. Nah, kita pun disuruh memperagakan bagaimana cara kita mendeklamasikan atau kita mengekspresikan. Misalnya ada kejadian sedih, itu kita disuruh bagaimana mimik wajah kita mengekspresikan kalau itu sedih. Itu yang dimaksud dengan memperagakan. Dari situ anak-anak bisa mempunyai pemikiran atau pandangan apa yang sudah tadi Ibu jelaskan mengenai isi, pesan atau amanat, dan tokoh dalam dongeng tersebut. Dari dongeng tersebut, kalian bisa melihat yang di bawah kesimpulannya. Ibu bacakan, kalian menyimak dengan baik ya. Dongeng Piko, Merak, dan Kakao Bangau menceritakan tentang Piko, seekor merak jantan yang sombong kepada Kakao, seekor bangau. Dongeng tersebut mengandung pesan diantaranya jangan sombong kepada orang lain. Nah, itu namanya pesan atau amanatnya kalau kita tidak boleh sombong terhadap sesama, terhadap orang lain. Dalam bentuk apapun kita tidak diajarkan untuk melakukan kesombongan. Ya, kita harus rendah hati. Kita harus saling tolong menolong. Tidak boleh congkak. Congkak itu sama dengan sombong. Dari pembelajaran 3 itu kita membahas tentang isi dongeng. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam dongeng yang anak-anak bisa mencarinya. Yang pertama tadi isi, pesan atau amanat, dan tokoh.
Kita belajar sampai di sini dulu mengenai isi pesan atau amanat dan tokoh untuk kelas 3. Nah, jadi di sini dalam dongeng itu mempunyai unsur-unsur banyak. Kita bisa mencari alur ceritanya. Maju mundur atau mundur maju. Nanti jenjang berikutnya kita akan belajar mengenai alur, latar, tempat, waktu. Latar itu bisa latar waktu atau latar tempat. Kalau waktu ya waktunya kapan, misal siang hari atau malam hari. Kalau tempatnya misalnya di sekolah ataupun di pasar. Itu kita membahas tentang latar tempatnya. Nah, di pembelajaran 3 kita belajar tentang dongeng. Selanjutnya kita akan beranjak di pembelajaran ke-4. Silakan anak-anak buka terlebih dahulu pembelajaran 4. Bukunya dibuka tema 2, yaitu halaman 50. Menuliskan keberagaman sifat teman di sekolah. Apa Bu? Sebelum kita memasuki penjelasan keberagaman sifat teman di sekolah, kalian harus mengetahui apa itu yang dimaksud keberagaman. Apa Bu yang dimaksud keberagaman? Anak-anak bisa menanyakan itu. Keberagaman itu kevariasian, keanekaragaman, perbedaan dari berbagai watak atau perilaku. Orang yang satu, misalnya ini bahasanya atau temanya teman ya nak ya. Berarti teman yang satu dengan yang teman yang satunya itu tidak sama, memiliki watak yang tidak sama, memiliki perilaku yang tidak sama. Nah, dari sini kalian harus memahami itu. Misalnya kita karena K13 berarti kita belajarnya per kelompok. Misal ada tugas dari Bu Tika untuk mengerjakan tugas, misalnya tugas tema 4. Tolong kerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya. Dari situ selalu ada namanya perbedaan pendapat dari setiap orang. Karena mempunyai keberagaman itu tersebut, watak tersebut, ide yang bermacam-macam. Dari sini anak-anak bisa, kalau bisa ide itu ditulis biar tidak lupa. Dari situ kita meminimize atau memperkecil konflik yang ada dalam kelompok kita. Karena perbedaan watak juga perbedaan ide. Dari situ anak-anak bisa ambil. Selalu dari kelompok ini misalnya misinya sama, tapi cara berpikirnya karena memang karakteristik karakter orang itu berbeda-beda, jadi cara penyampaiannya itu juga akan berbeda. Itu dulu yang harus kalian pahami. Dari situ anak-anak akan mengerti, oh begini nanti caranya. Dalam diskusi, dalam belajar kelompok itu harus ada kesepakatan, disepakati bersama. Jadi apa yang sudah ada kesepakatan itu kalian juga harus hormati. Apapun itu harus dihormati. Oke, sekarang anak-anak simak, Ibu akan bacakan di buku halaman 50. Ibu akan ulas satu persatu. Kita mulai dari paragraf pertama. Jaka dan teman-teman di sekolah memiliki sifat baik. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka juga tidak sombong. Apa sifat Jaka dan teman-teman? Jaka memiliki sifat ramah, jujur, dan penolong. Ima memiliki sifat rajin, sopan, dan mandiri. Satu dan yang lainnya memiliki tipe sifat yang juga berbeda-beda. Tapi dua teman ini tadi, Jaka dan Ima, memiliki sifat yang baik. Ya, itu yang dinamakan keberagaman. Perbedaan itu yang dinamakan keberagaman. Kalian juga harus menghargai satu dengan yang lainnya. Harus menghargai, harus saling menghargai. Bagaimanapun caranya kalian harus saling menghargai. Di paragraf 2, ini mulai diulas satu persatu. Apa itu sifat ramah, jujur, dan sifat baik lainnya?
Apakah kamu mengetahuinya? Pastinya kalian sudah mengetahui itu karena di buku sudah dijelaskan. Dan Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan sifat ramah. Sifat ramah itu berarti suka bergaul dan baik hati. Misal, ramah itu seperti apa, Bu? Misalnya, anak-anak misalnya waktu di sekolah, anggap ini kita belajar di sekolah, menyapa bu guru yang lain, misalnya bukan Bu Tika atau misal guru agama Hindu, Bu Komang, kalian bisa sapa dengan baik, selamat pagi Bu, sambil tersenyum, itu namanya juga sikap ramah. Menyapanya juga dengan harus ramah, senyum, nggak boleh nyapa itu pakai cemberut, ya enggak. Jadi nyapanya harus dengan yang baik. Dan yang kedua, jujur. Jelas kalau jujur itu tidak bohong, tidak berbohong. Misalnya anak-anak menyampaikan kata A dari Bu Tika, misalnya A, sampaikan ke temannya, misalnya ke Yandit A, ya juga sampaikan itu A. Jangan disampaikan B atau melainkan sampai C. Itu berarti kan anak-anak sudah ingkar, tidak amanah, tidak jujur. Itu namanya jujur. Penolong suka membantu, pasti namanya menolong itu pasti suka membantu sesama teman. Karena ini pembahasannya teman di kelas, teman di sekolah. Pembahasannya seperti itu. Jadi sesama teman harus mempunyai sikap atau jiwa tolong menolong. Apapun itu, anak-anak kalau dimintai bantuan dengan teman sekelasnya harus melaksanakan dengan ikhlas. Oh iya, mari saya akan bantu, bisa berkata dengan baik. Rajin berarti suka bekerja dan belajar. Pasti namanya rajin, suka bekerja dan belajar. Sopan berarti baik budi bahasanya. Ibu selalu mengutamakan atau menitik beratkan atau bisa menggarisbawahi. Saya berharap anak saya kelas 3 mempunyai sikap sopan santun. Apapun itu, tutur katanya harus sopan santun. Saya mendidiknya seperti itu. Tolong anak-anak dengarkan ibu, bagaimanapun kalian harus apapun baik di rumah, walaupun di sekolah, maupun di luar, tolong tutur katanya yang baik. Anak-anak sudah besar, harus punya tanggung jawab, harus punya sikap. Ingat, di tema 1 dan tema 2 yang dibahas itu pun selalu perilaku. Dari situ anak-anak bisa mengambil kesimpulan bahwa kita akan belajar perilaku yang baik, diubah perilakunya menjadi baik, baik, dan baik. Itu arti dari pembelajaran kita kelas 3, tema 1 dan tema 2. Bagaimana kita mengubah perilaku kita, bagaimana kita bisa mengubah cara bicara kita yang baik. Tidak harus membentak bicara, bisa kok kita pelan berbicara. Bisa juga mudah kok dipahami kalau kita bicara juga baik-baik. Bukan seperti itu, benar kan? Apa yang dimaksudkan oleh Ibu Tika? Jadi kita tidak harus membentak. Jadi kita harus bisa mengubah pola pikir kita. Ingat, kalian sudah kelas 3, sebentar lagi kelas 4. Jadi, pola pikir pun tidak sama. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Berbeda jauh. Kalau sudah kelas 3, mindsetnya juga pola pikir harus diubah. Ya. Dan mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Berarti begini maksudnya mandiri. Misal belajar di rumah. Orang tua itu hanya mendampingi, bukan berarti orang tua mengerjakan tugas kalian. Salah seperti itu, pemahaman seperti itu. Orang tua mendampingi kita untuk menyelesaikan, maksudnya membantu, atau bisa menerjemahkannya, atau bisa menjelaskan. Ini loh tadi maksud Bu Tika. Misalnya seperti itu. Kalian sendiri yang berusaha untuk memecahkan tugas atau menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru atau tugas dari Bu Tika. Itu namanya mandiri, bekerja sendiri, belajar mandiri dengan baik.
Dan yang terakhir itu disiplin, berarti taat peraturan. Apa sih yang sudah dikasih? Apa saja peraturan yang sudah dikasih ditaati dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan harus diingat terus kalau semuanya itu ada aturannya, tidak seenak saja kita. Semuanya walaupun itu di rumah. Ya, ingat, walaupun di rumah pasti punya peraturan. Di rumah itu orang tua punya peraturan, ya, bangun tidur harus dirapikan, ataupun bahkan di sekolah Pak, di kelas sudah ditempel tata tertib sekolah SD Pelangi Jimbaran. Nah, di kelas tidak boleh begini, bagaimana kita dengan teman, memakai seragamnya itu hari Senin apa, hari Selasa apa, bahkan sampai hari Jumat itu apa, kan sudah dijelaskan tata tertibnya. Jadi di sini tinggal kalian bisa merubah pola pikirnya menjadi baik, perilakunya diubah menjadi baik. Ya, perilakunya harus menjadi baik, bahkan lebih baik. Jadi belajar itu mengubah, memang Ibu tahu, mengubah karakteristik itu, karakter yang ada dalam diri kita. Itu memang tidak langsung bisa berubah. Memang Ibu tahu itu, Nak. Itu butuh proses, step by step. Nah, proses itu yang kalian harus jalani. Semua tidak instan, karena kita tidak membuat mie instan, ya. Jadi, kalau kita membuat mie berarti kan langsung, karena ini proses karakter yang kita ubah, pola pikir yang kita ubah, apalagi di diri kita sudah lama mendarah daging di diri kita, berarti itu butuh proses. Ya, prosesnya lama. Nikmati proses itu. Kalau yang ada yang salah, kalau ada ditegur, itu berarti ada kesalahan di perilaku kalian. Seharusnya bagaimana? Apakah kita marah? Tidak. Ayo sayang, kalau kalian ditegur orang tua, diam dulu, dengarkan. Berarti orang tua kita tahu kalau kita salah. Orang tua kita sangat peduli dengan kita. Jadi seharusnya kita apa? Mendengarkan dengan baik dan laksanakan apa yang sudah dinasihati tadi sama orang tua, bukan malah sebaliknya. Marah itu tidak baik, sangat tidak baik, dan saya tidak kurang berkenan dengan anak seperti itu. Jadi dengarkan dulu, mulai sekarang diubah perilakunya, apapun itu. Pola pikir diubah, pola pikirnya harus ada namanya tanggung jawab. Ya. Jadi, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 tetap sama, berkesinambungan, apapun itu yang sudah Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan anak-anak bisa mengerjakan tugas yang nantinya Ibu berikan dengan baik. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan YouTube-nya tadi? Sudah menyimak dengan baik-baik? Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa pause kembali, kemudian kalian putar kembali, kalian pahami dengan baik-baik. Oke? Tetap semangat ya anak-anak ya, jangan mau kalah ya dengan lain-lainnya. Oke, tetap semangat.